Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran demonstrasi. Menurut Muhyiddin Syah, metode demonstrasi adalah cara pembelajaran dengan meragakan, mempertunjukkan, atau memperlihatkan suatu di hadapan murid di kelas atau di luar kelas. Sedangkan menurut penggunaan demonstrasi dapat diterapkan dengan syarat memiliki keahlian untuk mendemonstrasikan penggunaan alat atau melaksanakan kegiatan tertentu seperti kegiatan sesungguhnya. Keahlian mendemonstrasikan tersebut harus dimiliki oleh guru untuk kemudian siswa diberi kesepakatan untuk melakukan latihan atau keterampilan seperti yang telah diperagakan oleh guru. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metode pembelajaran demonstrasi dalam proses pembelajaran mengajar adalah metode yang digunakan oleh seseorang guru atau orang luar yang sengaja didatangkan atau murid sekalipun untuk mempertunjukkan gerakan-gerakan atau suatu proses dengan prosedur yang benar disertai keterangan seluruh siswa. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan ciri-ciri strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan dari strategi pembelajaran demonstrasi adalah untuk membimbing dan mengarahkan siswa agar menggunakan suatu indera terpadu sebagai hasil pengamatan. Penerapan tujuan demonstrasi lebih banyak digunakan untuk memperjelas cara pengerjaan suatu proses kerja suatu sistem. Selanjutnya yaitu ciri-ciri strategi pembelajaran demonstrasi. Guru melakukan percobaan. Kedua, tujuan agar siswa mampu memahami cara mengatur atau menyusun sesuatu. 3. Bila siswa melakukan sendiri demonstrasi, mereka akan lebih berhasil dalam menggunakan sesuatu alat. Terakhir, siswa memilih dan memperbandingkan cara terbaik. Kemudian, fungsi strategi pembelajaran demonstrasi antara lain yang pertama, memberikan gambaran yang jelas dan pengertian yang konkret tentang suatu proses keterampilan dalam mempelajari suatu konsep. Yang kedua, menunjukkan dengan jelas langkah kerja suatu proses atau sistem. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa sekaligus melatih siswa proses pengamatan dengan cermat. Yang terakhir, keempat, melatih siswa untuk mencoba mencari jawaban atas pertanyaan guru. Yang kelima, meningkatkan daya pikir dalam meningkatkan kemampuan mengingat dan berpikir. Materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran demonstrasi. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain. Yang pertama, merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses demonstrasi berakhir. Tujuan ini meliputi beberapa aspek seperti aspek pengetahuan dan keterampilan tertentu. Kedua, persiapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegagalan. Lakukan uji coba demonstrasi. Uji coba meliputi segala peralatan yang diperlukan. Yang selanjutnya, tahap pelaksanaan. Langkah pembukaan sebelum demonstrasi dilakukan ada beberapa yang harus dilakukan antara lain. Yang pertama, aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik dapat melihat dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Yang kedua, kemukakan tujuan apa yang harus dicapai peserta didik. 3. Kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, misalnya ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang penting dari pelaksanaan demonstrasi. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah pelaksanaan pembelajaran demonstrasi dan langkah mengakhiri pembelajaran demonstrasi. Mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki sehingga mendorong peserta didik tertarik untuk memperhatikan demonstrasi. Ciptakan suasana yang menyejukkan dan menghindari suasana yang menegangkan.
Yakinkan bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi. Yang terakhir, langkah mengakhiri demonstrasi. Apabila demonstrasi selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran demonstrasi. Kelebihan strategi pembelajaran demonstrasi yaitu demonstrasi dapat mendorong motivasi belajar peserta didik. Demonstrasi dapat menghidupkan pelajaran karena peserta didik tidak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Demonstrasi dapat mengaitkan teori dengan peristiwa alam lingkungan sekitar. Dengan demikian peserta didik dapat lebih meyakini kebenaran materi pelajaran. Demonstrasi apabila dilaksanakan dengan tepat dapat terlihat hasilnya. Demonstrasi seringkali mudah teringat daripada bahasa dalam buku pegangan atau penjelasan peserta didik. Melalui demonstrasi, peserta didik terhindar dari verbalisme karena langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Dan yang terakhir yaitu kelemahan strategi pembelajaran demonstrasi. Yang pertama, peserta didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan. 2. Tidak semua benda dapat didemonstrasikan. 3. Sukar dimengerti apabila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai apa yang didemonstrasikan. Dan yang keempat, demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa persiapan yang memadai demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan model ini tidak efektif lagi.